La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sengaja malam ini saya mengambil waktu sedikit sampai Isya, karena ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan supaya anak-anak tahu. Sedangkan nanti habis Isya saya harus ke Surabaya karena besok pagi jam 6 harus berangkat ke Jakarta. Sampai siang hari berangkat ke Bali selama 2 hari. Dari Bali kembali ke Jakarta, terus ke Solo. Dari Solo kemudian ke Sumeneb, hari Jumat pagi sampai sini lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah oleh-oleh dari perjalanan saya ke luar negeri. Saya sudah berpuluh-puluh kali pergi ke luar negeri, tetapi tidak sebobot ini maknanya yang sekarang. Ada penglihatan, pemikiran, pengalaman yang sangat berharga untuk kita telaah sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 28 Januari saya dari Jakarta menuju London. Di sana ketemu Menteri Luar Negeri, ketemu Direktur British Council. Bertuju saya ke sana untuk mempromosikan Islam yang wasati, Islam yang benar, istilah rahmatan lil alamin saja. Karena itu autentik ada di dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi al-wasatiyah itu at-tawazun bainal aqidah wat tasamuh. Ada keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan space toleransi. Nah, toleransi ini ada 2 macam. Ada toleransi intern umat Islam, yang biasa kita sebut lana a'maluna walakum a'malukum. Ada yang pakai kunut, apa yang tidak. Free sajalah, alternatif saja, bainal muslimin. Dulu Muhammadiyah, NU, kalau pemimpinnya ya tidak ribut soal kunut karena sama ngertinya. Zaman Pak Idham, zaman Buya Hamka. Sekarang anak-anak ini tidak ribut, sama tidak ngertinya. Nah, tahu sudah nggak sembahyang subuh, jadi kelewat.
Itu atasamuh bainal muslim. Selama tidak ada inhiraf. Ya, inhiraf itu keluar dari batas syariat. Sepanjang tidak keluar, maka tasamuh al-islamus samhah. Artinya yang mau memegangi pendapat tetapi mengerti pendapat saudaranya sesama muslim. Jangan memonopoli kebenaran. Kecuali kalau qat'i, eksak dan eksplisit. Kalau wad'i artinya sudah daerah pemikiran, daerah ijtihad. Itu harus ada at-tawazun bainal ilmi was-samah. Ada as-samhah, toleransi dengan non-muslim. Kenapa? Karena memang di dalam Islam ada, misalnya rumah, itu ada teras yang bisa dipakai mengerti mereka. Mengerti bukan berarti setuju. Orang Kristen, kita paksa masuk Islam, Islamnya nggak sah juga, percuma. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Percuma. Yang bisa kita lakukan adalah dakwah sebisanya. Perkara dia mau apa tidak itu sudah urusan Allah, tapi didakwahi terus. Terus ada bagian yang kedua, sunnatullah yang bergerak imma syakiron wa imma kafura. Ini tidak batas Islam tapi lintas batas. Bukan hanya muslim non muslim tapi yang manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya berjalan pada sunnah. Yang sering saya katakan sama kamu, orang Kristen yang sekolah dokter bisa jadi dokter. Bisa. Ini orang NU tidak sekolah dokter bisa jadi dokter. Jadi dukun sudah alhamdulillah. Artinya ini berjalan pada rahmannya Allah, tidak pada konotasi rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan di dalam hadis Rasul, al-hikmatu dhalatul mu'min iltaqataha aynama wajadaha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu mukhul ilm, inti daripada ilmu. Misalnya inti daripada hukum itu apa? Keadilan, ya. Hikmah hukum itu keadilan. Kadang-kadang antara ilmu sama hikmah berpisah. Maka ada law, tidak ada justice. Hikmah itu milik orang Islam. Kalau dia tidak ada di kamu, ada di orang lain, itu milik kamu yang ketelisur di sana, ambil itu. Jangan karena dia berada di tempat luar muslim, kita anggap itu milik orang kafir. Jangan. Itu tidak teritorial, ilmu itu tidak teritorial. Ilmu itu substansial. Saya itu kalau di Arab, kalau janji itu tidak pernah tepat. Arab ini wis muni bukro besok ini berarti enggak wis. Saya diundang di Saudi menghadiri turos. Turos itu heritage dari raja. Sudah pakai dasi, ganteng itu pakai dasi. Gaya lah pokoknya, sekali-sekali kan boleh gitu. Sudah mau berangkat, di bawah
pintu itu diseloboki pengumuman. Sudah mau berangkat, pengumuman pembukaan ditunda 2 hari karena ketua panitia masih di Perancis. Lu ditunda kok 2 hari coba. Dan itu tidak ada. Begini ini tidak bakal terjadi di Eropa. Tidak bakal terjadi. Saya kalau janjian, misalnya sekarang di Westminster Abbey atau janjian di mana? Peninsula. Janji jam 7 pagi tepat. Itu jam 7 kurang 5 menit. Pintunya belum dibuka. Begitu tepat jam 7, beka dia. Artinya ketepatan waktu itu ada di sana, tidak ada di sini. Bahwa tepatnya waktu itu Islami apa tidak? Nah, jadi akidah ada di sini, muamalah ada di sana. Dan disiplin. Lampu merah berhenti. Seanjing-anjingnya itu berhenti. Jadi kalau ada orang Islam di Eropa rajang lampu merah itu lebih rendah daripada kamu loh yang ngomong. Begini harus diakui gitu ya. Nah, saya berangkat ke Inggris tanggal 29. Mempromosikan al-Islamus samhah. Islam yang natural sebelum dia tertarik oleh kepentingan kiri dan kanan. Laris di sana. Kenapa? Karena di sana bentrok terus, dari masjid ditangkap, ditutup, masjid dibakar segala macam. Karena khotib-khotibnya ini nyerang terus kepada konstitusi Inggris itu. Lah negara mesti keberatan, ditangkepi aja semua. Rupanya dia tidak bisa memberi penjelasan, akhirnya ngebon kita untuk memberi penjelasan. Cuma ndak ono komisi ini lagi sing repot. Sudah, di Inggris tidak ada sesuatu yang istimewa. Setelah sana 3 hari, teman-teman pulang sebagai anggota dari Indonesian UK Advisory Group namanya itu. Untuk memberikan masukan-masukan ke negara barat bagaimana citra Islam itu supaya tidak dirobek-robek seperti sekarang. Yang menarik itu dari Inggris langsung ke Beirut, Lebanon. Saya sendiri, tidak bareng sama yang 7 orang tadi. Saya hanya bersama Pak Hasan Wirayuda dan Pak Ali Al-Atas. Pernah dengar kamu? Ya, Ali Al-Atas. Ini adiknya Ali Al-Bawah. Ali Al-Atas. Jadi kalau Al-Atas itu biasanya mana? Dari orang mana kira-kira? Yaman. Jadi Al-Atas apa itu? Grup Yaman. 3 orang berangkat ke Timur Tengah. Misinya mencari penyelesaian Palestina tentang konflik Hamas dan Fatah. Yang kedua meninjau Garuda, pasukan Garuda yang menyangga keamanan sebagai peacekeeping force di Lebanon Selatan. Yang ketiga mencari jalan keluar untuk mengurangi bentrok etnis dan bentrok mazhab di Irak yang sekarang sedang dikobarkan oleh Amerika, pertempuran antara Sunni dan Syiah. Akhirnya berbagi tugas. Yang Pak Menteri ini bagian nemui pejabat-pejabat, presiden, menemui Perdana Menteri atau menteri-menteri. Nah kalau saya pas longgar, saya ikut bagian mustame'. Nah, yang bagian saya itu ketemu sama ulama-ulama yang kereng-kereng ini, yang tukang perang, yang ini. Nah, ini suatu hikmah besar untuk saya.
saya menjadi tahu bahwa umat Islam sekarang masih jauh dari pelaksanaan ajarannya sendiri, utamanya di bidang ilmu, ekonomi, persatuan, keadilan, jauh. Yang deket itu cuma Allahu Akbarnya dok. Tetapi model way of life ini tidak kena. Pertama yang kita urusi bentrok Hamas dan Fatah. Saya mau cerita. Fatah ini adalah organisasi penjelmaan PLO, Palestinian Liberation Organization. PLO ini dipimpin oleh Al-Maghfurlah Yasir Arafat. Lalu menjelma dia menjadi Fatah. Fatah merupakan faksi terbesar di Israel, di Palestina. Dan keberhasilan dari Yasir Arafat itu adalah internasionalisasi masalah Palestina. Asalnya Palestina itu oleh Israel dianggap ini urusan saya sama kamu. Nah, oleh Yasir Arafat itu diputer begitu rupa, diworo-woro di seluruh dunia bahwa ini faktor keadilan, faktor penjajahan, Israel harus diusir. Dan kampanye ini kena. Akhirnya terjadilah isolasi dunia terhadap Israel. Tetapi karena yang dilawan ini terlalu kuat, maka akhirnya Yasir Arafat mengambil jalan diplomasi, tidak jalan perang. Diplomasi dengan Israel, dengan Amerika. Tapi wong dasar Israel ya percuma, janji-janji ya janji palsu. Atau ibarat air di daun keladi, sekalipun menggenang tetapi tidak berbekas. Tidak pernah beres ini. Sampai Yasir Arafat mati, meninggal, gagal perjuangan Fatah. Nah, karena ketika itu garis diplomasi ini gagal sampai Yasir Arafat mati, maka rakyat Palestina berpindah ke Hamas. Hamas ini lebih keras, tidak ada kompromi, perang, kalah atau menang, dan kalah terus akhirnya. Tidak ada diplomasi. Nah, Hamas ini tidak mengakui eksistensi Israel. Kalau Fatah itu mau melakukan koeksistensi damai. Jadi situ negara Israel, di sini negara Palestina. Kalau Hamas enggak, pokoknya Israel harus bubar. Sama dengan Ahmadinejad. Dibusuk ae teko peta iku Israel, ngacut tok Yahudi. Kan gitu pidatonya, sama dengan itu. Oleh karenanya Hamas ini dikasih bantuan terus sama Iran, senjata, diem-diem. Nah, sementara konflik Palestina ini oleh dunia barat, Palestina itu sebetulnya disokong, dikasih duit. Tapi sebetulnya duit itu bukan duit sumbangan, itu adalah pengembalian pajak dari orang Palestina sendiri, karena memang ditarik pajak oleh Israel sebagai daerah muhtallah, daerah pendudukan. Nah, ketika Hamas menang, duit ini tidak dikasihkan sama Hamas, dikasihkan sama Fatah. Maka terjadilah eker-ekeran antara Fatah dengan Hamas. Perhatikan ini. Jadi di tengah perjuangan selalu ada godaan-godaan seperti itu. Nah, karena Fatah merasa kalah pemilu, dia dapat uang dipakai untuk benturan dengan
Hamas. Maka terjadilah kontak senjata antara keduanya. Kalah akhirnya. Jadi Hamas ya kalah, Fatah ya kalah. Karena berkelahi maka yang menang adalah Israel. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang juga pernah kalah. Kamu jangan kira loh kalau Rasulullah itu menang terus. Rasulullah perang itu pernah kalah. Kapan? Waktu perang Uhud menang. Ya, setelah menang pasukan ini geragas. Jadi sakono rampasan itu dipek, terutama rampasan wong wedok-wedok sing rodok klimis-klimis. Terutama sing durung rabi-rabi sing nayeng-nayeng itu. Akhirnya ketika dia menggeragas ya ketika dia tamak ini, dia berada di bawah, posisi di atas diambil alih oleh orang kafir, dikasih tembakan panah ke bawah, korat-karit. Akhirnya Hamzah meninggal di situ. Baru dipegang lagi komando oleh Rasulullah, baru menang lagi. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, orang yang sedang perang kemudian berpikir tentang dunia itu kalah. Apalagi tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya supaya Indonesia, saya tidak bawa NU ke sana, kecilian Indonesia, sedikit banyak punya andil di dalam i'tisam bainal muslimin, persatuan di kalangan orang Islam. Lalu alhamdulillah saya bisa ketemu komando Hamas tertinggi dalam pelarian. Itu dia komandonya ada di Damaskus. Namanya Khalid Mas'al. Saya ketemu, dan ketemu itu sulit karena lapisan-lapisan bansernya itu lapis satu, dan lebih gagah dari banser. Nek banser kan hormat tapi angop, percuma. Kok banser ini kan banser nih. Itu banser itu kadang-kadang dikongkon jogo ndodok banser. Ambek rokok tapi eceran rokoknya. Enggak, itu bagus-bagus itu, gagah tinggi, kelihatan sikap, kelihatannya terlatih. Setelah berkali-kali melewati ini pos, akhirnya ketemu Khalid. Dia cerita, Khalid Mas'al, betapa penderitaan orang Palestina yang dijajah, dibunuh, diinjak, semua ulamanya ditembaki, sampai sekarang kabinet itu ditangkap sama Israel. Kan nemen, jadi menteri-menteri itu sekarang di penjara Israel. Menteri, anggota DPR pisan. Ya untungnya DPR dek kene selamat gitu. Bolak-balik njaluk rapelan ayo. Di sana. Iki to. DPR ditangkap, dilebokno penjara Israel. Yang tersisa hanya Perdana Menteri aja, Hania, sama presidennya Mahmud Abbas. Cerita bagaimana kesadisan, saya dengarkan, yang memang mengerikan, memang mengerikan. Setelah itu dia cerita kenapa bentrok dengan Fatah. Dia menuduh Fatah sudah menjadi kaki tangan Amerika. Duit dikasihkan Fatah semua, kita nggak dibagi. Juga menteri-menteri pembagiannya tidak adil. Sementara anak buah kami banyak yang ditembaki oleh Fatah sendiri, sehingga terpaksa saya melawan.
2 ya, 3. Mengeluh kenapa Palestina kok tidak bisa bersatu? Kenapa dunia Arab kok tidak bisa bersatu untuk mendukung Palestina? Selalu terpecah belah pro Amerika atau kontra Amerika. Yang ketiga, keluhannya adalah dunia internasional itu tidak pernah berpihak ke Palestina, selalu berpihak kepada Israel. Kalau PBB berpihak kepada Palestina, itu oleh Israel tidak ditaati dan tidak ada sanksi apa-apa. Tapi kalau di luar Israel yang menentang, maka seluruh dunia menyerang siapa yang menyalahi resolusi PBB itu. Saya dengarkan terus, sudah selesai, saya ganti jawab. Nah, saya menyebut dia sebagai brother atau Sayyidul Akh, saya panggil. Saya sudah dengar dan simpati kepada penderitaan Palestina, terutama Hamas. Satu persatu ulama dibunuh oleh Israel. Tapi hendaknya diketahui kalau Palestina dijajah selama 60 tahun, Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Kira-kira banyak mana korbannya? Mulai meneng deh. Syuhadanya, mujahidinnya. Mulai perang Padri sampai perang Diponegoro, sampai si Pitung tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Mana? Diponegoro akhirnya menang apa kalah? Kalah. Dia dicurangi, kemudian dibuang ke Makassar. Kemudian penjaranya itu dibuat gua, hanya cukup untuk orang jongkok, tidak cukup untuk orang berdiri. 5 tahun di situ baru meninggal. Tengku Umar, Tengku Cik Ditiru, Imam Bonjol yang dibuang ke Sulawesi Utara. Kami baru merdeka setelah ada persatuan Indonesia. Ini saya getkan. Nujahid fil ittihad aksar min nujahid fil had. Jadi jihad kita adalah mempersatukan bangsa. Mana yang Islam, mana yang Kristen, mana yang nasionalis, kebatinan, seluruhnya bersatu melawan Belanda, menang. Setelah Belanda dikalahkan Jepang, itu pun menunggu Hiroshima dan Nagasaki dibom. Iya toh? Tanggal 8 sampai tanggal 15 mumpung ono selempitane proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan sebagainya dilaksanakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Di Madura itu cuma dibaca Soekarno, ngono tok kurang. Akhirnya setelah selesai diberitahu oleh protokol, ada hatanya, terus maju lagi. Iya, tambah hata katanya. Rupanya diem. Ini Khalid Mas'al saya dengengi gitu diem dia. Iya ya. Jadi yang paling mahal di dalam perjuangan adalah persatuan. Penjajah tidak pernah takut dengan senjata karena dia punya lebih baik. Dia tidak pernah takut dengan uang, dia hanya takut dengan persatuan dan ma'unatullah. Dan ketika Anda sekarang berseberangan dengan Fatah, maka berarti Anda sudah menyatakan kekalahan terhadap Israel. Meneng deh. Iya, bener kira-kira. Ketoke ndelewer ini bener. Akhirnya ngomong panjang, itu saya ketemu tanggal 4 dengan Khalid Mas'al. Tanggal 5 dia berangkat ke Mekah karena tanggal 6 mau ada perundingan di Mekah.
Jadi itu tepat waktu saya ke sana itu, timely. Jadi muktadal hal. Jadi muktadal hal saya. Mau telat sehari udah enggak nututi itu. Jadi pas betul, seperti diatur saja. Padahal enggak diatur. Akhirnya kita dengar di Mekah ada perundingan dan ada kesepakatan. Alhamdulillah, ada perbedaan sekalipun belum penyelesaian. Jadi apa yang terjadi di Islam itu seperti yang dikatakan di Quran. Kamu pengen menang, ya bersatu. Kamu bercerai-berai, ya kalah. Siapa yang bilang begitu? Quran. Dan ini berlaku untuk orang Islam juga. Jangan kalau orang Islam mesti menang terus masih gak bersatu, ndak bisa. Ya nek Qur'ane Pak Dene. Ndak bisa. Sehingga setiap janji Allah pasti bersyarat, setiap rahmat Allah pasti meminta tanggung. Jadi tidak ada nasrun minallah tanpa ittihad, tanpa istiqomah. Tidak ada. Coba cari di Quran. Jadi kalau Hamas sama Fatah ini sekarang ini menang, itu Qurannya bisa keliru itu. Untuk membuktikan Quran itu benar, dia harus kalah. Dia harus kalah. Lalu kita mikir, loh orang kafir kok dikasih tenang, tentram? Iya, karena rahmannya Allah yang di bidang itu dia lakukan. Keadilan, penataan ekonomi, manajemen. Tapi bukan rahimnya Allah. Kadang-kadang kita bingung, gimana sih Inggris, saya di Inggris Masya Allah. Tertib semuanya. Kau ono wong sembayang padahal. Lah kene jemuan kabeh liyane sandal ilang. Ini yang dimaksud al hikmatu dhalatul mu'min. Jadi itu beda dimensi. Kamu jangan kacau. Alhamdulillah kita doakan satu posisi di sini akan mereda. Dan mudah-mudahan itu bagian dari juga urunan kita. Allahumma amin. Unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolong temanmu baik di dalam keadaan zalim maupun mazlum. Kalau dia sedang bertengkar, dia sedang zalim, hentikan kezaliman. Kalau dia dijajah, dia sedang mazlum, bela kezaliman, kemazlumannya itu. Dah, habis itu kita ke Beirut. Di Beirut itu dinginnya bukan main. Ada Sahara di sana tapi penuh salju di sana. Masuk di border itu lapis 4 dari Damaskus. Sini keluar dari Damaskus diperiksa, masuk free zone diperiksa, masuk border Beirut diperiksa, masuk kota diperiksa. Beirut adalah kota yang sangat indah. Kalau kamu ke sana, insya Allah malas pulang. Makanan murah di sana. Dan orang-orangnya tidak ada yang tidak cantik. Jadi menurut ranking di dunia ini, orang yang tercantik prosentasenya paling tinggi itu Beirut. Nomor 2 baru Andalus. Nomor 3 baru Venezuela. Saya apal nih golongannya wong ayu-ayu apal. Venezuela. Jadi ranking ketiga baru daerah Turki. Nah, ranking keempat baru Paris. Amerika itu jeblok. Wonge ku elek-elek ngono, gembrot-gembrot. Jadi kalau kamu di Libanon, jangan lagi selebritinya, pengemisnya itu loh cantik. Pengemis, pengen. Sampai ada anggota
anggota apa itu kedutaan yang bilang, memang Pak Hasim, Beirut ini kalau ada wanita 10 itu yang cantik 11. Kok bisa begitu ya? Karena kita toleh-toleh jadi ngitungnya keliru terus. Jadi dunia yang seindah itu berantakan. Sepertinya wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa azaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna. Lebanon itu dibagi 3. Kristen Manorit, Kristen Ortodok, gerejanya gereja Armenia. Terus Sunni, terus Syiah. Nah ini dibagi 3 ini RW Sunni, ini RW Syiah, ini RW Kristen. Masing-masing dijaga tank. Jadi kita masuk daerah Sunni, masuk daerah Syiah, masuk daerah Manorit. Nah sehingga orang perempuan di sana yang macam-macam, mulai paling pakai cadar sampai ndak kelamben itu lengkap di Beirut. Dan Mediterranean Sea yang di sana kan apa dari Beirut ini lautnya itu laut tengah bukan laut merah. Mediterranean Sea itu memang indah sekali. Maka kamu harus ke sana. Kalau punya uang. Nah, presiden itu harus dari Kristen Manorit. Perdana Menteri dari Sunni. Ketua parlemen dari Syiah. Baru yang lain-lain ini al-millah al-mantiqiyah. Jadi mama kita sekarang kebatinan apa itu dibagi yang institusi kecil-kecil. Yang bergolak itu bukan Beirutnya, tapi Libanon selatannya. Karena di situ tempat gerakan Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Hasan Nasrullah ini adalah orang Syiah, fanatik. Saya mendengarkan dari televisi pidatonya selama 1 jam penuh tentang Hari Asyura. Luar biasa, memang orangnya agitasi. Mubalek lah mama di sini gitu, Habib Rizik lah. Isinya itu Allahu Akbar tok ngono. Isine. Nah, Syiah dengan Sunni itu bedanya di mana? Kamu harus tahu. Jangan sembrono dengan Syiah. Sunni itu adalah satu pikiran yang kepada ajaran, bukan kepada orang. Tapi kalau Syiah itu kepada orang. Jadi harus pada fokus Sayyidina Ali karramallahu wajhah ke bawah. Jadi ada personifikasi syariat di situ. Nah, anehnya kalau Sunni itu sama Sayyidina Ali kan tetap menghormat. Kita kan mengatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita juga baca syair-syair Sayyidina Ali, kita juga mengikuti apa fatwa-fatwa Sayyidina Ali. Tidak ada problem. Nah, tetapi kita kan baik sama Umar, sama Abu Bakar dan sama Utsman. Kalau Syiah enggak. Kalau percaya kepada Ali, wajib hukumnya menghujat menghujat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan menghujat itu ikut rukun iman. Karena Abu Bakar CS ini dianggap menggosok khilafah Sayyidina Ali. Jadi di Iran ini jangan dipidatokan, ini tidak boleh dipidatokan. Tapi kalau ini Al-Hikam kan zona bebas kan. Ini daerah enklave di sini. Di Iran itu ada gambar pembunuh Sayyidina Umar. Itu ditulis di situ radhiyallahu an. Liqatli Umar ibn Khattab. Nah, kebencian ini ditambah dengan
perang Siffin dan bentrok antara Muawiyah, anaknya Muawiyah, dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi Sayyidina Ali terbunuh, lalu berdiri Daulat Umayyah, tempatnya di Damaskus, di Syam, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, anak daripada Abu Sufyan yang dulu menjadi panglima Mekah ketika Fathu Makkah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang di Kufah dan di Najaf, tempat sentralnya orang Syiah, itu memang sadis peperangan di situ. Sayyidina Husain dipotong kepalanya, dan itu persis 10 Muharram, hari Asyura. Kepalanya dikuburkan di Masjid Damaskus, badannya dikuburkan di Najaf, Irak Selatan. Betapa itu jauhnya. Nah, itu diingat-ingat terus oleh orang Syiah. Jadi setiap kali ada 10 Muharram, itu orang Syiah suka menyakiti badannya sendiri, ditutui untuk bersimpati kepada Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain belum tentu tahu kalau dia duduk-duduk di situ, tapi untuk empati kepada Sayyidina Husain. Sehingga dari ajaran ini ada segmen dendamnya di situ. Secara ajaran, belum secara politik. Baru secara ajaran, di sini ada faktor dendam. Dia memasukkan tarikh itu menjadi bagian dari akidah. Padahal kalau menurut kita tarikh ya tarikh, sejarah ya sejarah. Kalaupun mereka melakukan itu, tanggungan mereka kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat la taziru waziratun wizra ukhra. Tetapi ini tidak. Nah, lalu saya di Libanon ketemu dengan mufti Libanon. Ini dalam rangka, saya tadi cerita tentang Syiah. Syiah ini di Libanon Selatan yang memegang Hasan Nasrullah. Itu pidatonya ya seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Husain, itu terus yang dipidatokan. Jadi sabun khutbah ya itu, puter aja kasetnya. Jadi tidak pernah bicara keadilan, kemakmuran, itu tidak pernah. Akhirnya saya ketemu mufti Libanon, itu orang Sunni, cara sekarang menteri agama. Tapi dia itu juga tidak cocok dengan Sunni yang ada di Syria. Bukan karena faktor agama, karena faktor Rafiq Hariri. Dulu ada Perdana Menteri di Libanon namanya Rafiq Hariri, itu terbunuh. Diduga yang membunuh adalah rezim Bashar di Damaskus yang sekarang berkuasa itu. Padahal mufti ahli sunnah yang ex officio menteri agama di Libanon itu yang namanya Muhammad Rashid Kabbani itu kan diangkat oleh Perdana Menteri. Jadi di sini membela Rafiq Hariri, yang di sana dianggap melawan Rafiq Hariri, maka bentroklah sesama ahli sunnah antara Libanon dengan Damaskus. Saya minta anak-anak ini perhatikan betul-betul cerita saya, bahwa pertikaian-pertikaian di dalam Islam jarang sekali yang tumbuh karena akidah. Biasanya karena ahamiyah, maslahiyah, vested interest. Nah, akhirnya setelah saya ngomong sama ini, saya pindah ke tokoh Syiah di Libanon namanya Amir Kobalan. Dia atasannya Nasrullah. Jadi kalau partai gitu ya, ketua partainya ini Kobalan ini. Nah, fraksinya itu Nasrullah ini.
fraksinya itu Nasrullah. Kekuatan Nasrullah itu 10 kali lipat kekuatan tentara Libanon resmi. Jadi nggak bisa diatasi oleh mereka. Dan mereka sangat militan. Israel belum pernah menang dengan Nasrullah itu. Belum pernah menang. Kalah terus Israel. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin banyak hizibnya ya namanya. Mungkin Hizib Nasr atau Hizib Nawawi gitu. Nah, ketika saya ketemu Syekh Qobalan itu tadi, dia cerita bahwa kita sekarang dituduh membantai di Irak, Pak Hasyim, begini. Setelah cerita banyak, saya cuma bilang, kalau tidak mau dituduh ya dibuktikan saja dengan dihentikan, Syekh. Bagaimana cara menghentikannya? Saya kira imam-imam Syiah perlu membuat pengumuman, tidak usah pakai pengumuman lain-lain, pengumuman hadis Nabi saja. Al muslimu alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Ini yang saya minta. Antara orang Islam dengan orang Islam yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatan. Tidak jawab. Artinya apa? Kebencian pada saat Iran diserang Irak itu masih membara di sana. Nah, sekarang oleh Amerika ini dibalik, gitu. Jadi setelah Saddam jatuh, yang dijadikan perdana menteri ini Maliki itu orang Syiah fanatik. Supaya timbul dendam kepada Saddam, maka Saddam kemudian dihukum gantung. Setelah dihukum gantung, marahlah Sunni, mulai Amerika itu menyokong Sunni untuk melawan Syiah. Dan Syiah mulai dituduh di mana-mana, ada bukti penyiksaan, ada bukti. Lah ya penyiksaan kok oleh Amerika, yang nyiksa dulu itu kan dia. Kelakuannya Yahudi itu begitu. Kok bisa dia bilang ini Syiah begini. Akhirnya setelah saya tahu posisi Syiah seperti itu, saya langsung kembali lagi ke Damaskus, bertemu dengan Syiah dan Sunni sekaligus. Situ berunding, saya memberikan satu pikiran bahwa krisis di Irak pertama kali harus dilakukan adalah bahwa isu Sunni Syiah ini harus dihentikan, dibongkar, diganti isu rakyat Irak dan Amerika supaya tidak tabrakan. Qadiyah itu artinya isu. Qadiyah baina Syiah wa Sunni la budda ayuhraq yubaddal bil kifah bainal mustautinin wal muhtallin. Setuju dia. Jadi sekarang sedang diadakan kampanye bagaimana isu yang dihembuskan oleh media ini tidak Islam Syiah Sunni tetapi rakyat Irak dengan Amerika. Nah, setelah itu saya sebetulnya mau ke Iran. Tapi karena ada undangan kiai-kiai di Solo Tigo, saya pulang dulu. Nggak tahunya undangan di sana nggak ada juntrungnya, jadi rugi dok saya. Nah, tapi alhamdulillah nanti tanggal 15 itu ketua parlemen Iran akan datang di PBNU. Itu kesempatan untuk saya untuk meminta Iran supaya menghentikan pembantaian ini. Ini tidak bisa diselesaikan oleh orang Irak sendiri. Jadi itu al-qital al-mazhabi, al-qital asy-sya'bi, jadi etnik dan sektarian. Yang menghentikan, yang bisa menghentikan adalah kita. Nah, kesepakatannya ulama kita menghentikan di lapangan, pemerintah Islam supaya berunding kembali, ditambah resolusi PBB harus segera mengeluarkan Amerika dari Irak, diganti dengan penyangga kekuatan seperti di Libanon Selatan.
Ini jalan keluar yang disepakati. Tetapi man yu'alikul jaros ala unukil kiti, yang bisa menyuruh Amerika pulang dari Irak itu siapa? Nah, ini masalahnya. Oleh karenanya saya ini baru saja, tapi jangan ngomong orang, rahasia lah. Saya itu baru saja diundang SBY. Padahal SBY itu suwi gregetan dengan saya. Karena penggawean saya kan ngeritik aja. Kalau PKS disenengi karena ngelem saja. Kalau saya kerjaan saya ngeritik. Nah, kalau dulu ngeritik, tapi setelah jadi kabinet ini enggak ngeritik lagi. Saya ngeritik terus jadi jengkel. Karena jengkel, saya ini dianggap ngeriwui. Tapi karena ada faktor Timur Tengah seperti itu, tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa nembus ke ulama-ulama itu, dan tembusan ke ulama tidak bisa dalam formal diplomasi, tapi harus second track diplomasi supaya yang jelebut masuk dalam-dalam. Akhirnya saya diundang, saya datang, dan karena ini kepentingan negara sudah tidak boleh pro kontra. Jadi harus bisa memilahkan mana tidak cocok pendapat dengan mana kepentingan negara. Nah itu bedanya saya dengan Mega apa itu. Mega itu salaman tok itu gak gelem disebuli tangani. Ya memang orang perempuan itu kalau sudah dendam itu berat Pak. Mulanya ahli sihir itu yang top itu yang perempuan. Mesti nenek sihir, tidak ada kakek sihir. Kalau saya enggak, saya berpikir perjuangan, bukan orang. Kalau orang sedang sama perjuangan monggo, sedang tidak ya monggo. Tetapi ini lurus kepada perjuangan. Nah, akhirnya nanti mungkin tanggal 26 Februari ini akan ada pertemuan Hamas dengan di Jakarta dengan beberapa tokoh penting dari Syiah dan Sunni, tapi saya tidak tahu itu terbuka apa tertutup. Katanya dari Uni Eropa juga mau menjadi observer di situ. Nah, saya cerita sama kamu semuanya ini bahwa umat Islam sekarang itu ruwet karena dia tidak cocok dengan bunyi Islam. Itu udah kesimpulannya di situ. Wong tidak boleh bertengkar kok bertengkar. Wong tidak boleh korupsi. Loh, duit sumbangan ke Palestina itu dikorup. Korupsi. Tidak boleh saling bunuh, saling bunuh. Tidak boleh saling dendam, saling dendam. Begitu. Dan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan simbol Islam. Simbol bendera tatbikus syariah tidak cukup, harus dengan realita apakah dia cocok dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara substansial itu ada masafah bainal Islam wal muslimi. Ada jarak antara agama dan pemeluk agama. Saya tidak mentolo melihat kesadisan di Irak. Saya lihat TV itu sampai merem. Seorang ibu yang sedang hamil diangkat, itu disobek perutnya. Setelah disobek keluarnya, dikeluarkan anaknya, dipenggal di muka ibunya itu. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang Yahudi sekalipun dilakukan sesama umat Islam. Nah, kalau begini mau menang itu urutannya menang dari mana? Kalau ini mau menang kan Qur'annya yang salah akhirnya. Ya harus kalah. Supaya membuktikan bahwa Qur'an itu benar. Ini semuanya saya ceritakan karena penting. Insya Allah nanti kalau ada episode selanjutnya saya akan ceritakan lagi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antal samiul alim. Rabbana salimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlim minal awali muqtah